Putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan. Lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Jemaat saya jemput berdiri. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kematian-Mu Tuhan telah menjadikan kami begitu berharga. Kini kami mau menyembah-Mu dan bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kasih Allah sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita tahbiskan ibadah ini, ibadah Jumat Agung dalam penghayatan kematian Tuhan Yesus Kristus saat ini. Tertahbislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Disilahkan dulu. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, dan
tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. Tabahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Saudara-saudara, setelah menghayati pujian pengakuan dosa, maka dengarkanlah berita anugerah Allah atas kita umat yang dikasihi disayanginya. Demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara-saudara yang kekasih, atas anugerah pengampunan Tuhan, maka hendaklah kita juga tetap hidup sebagaimana kehendak-Nya bagi kita, orang-orang yang diselamatkan. Maka dengar dan hayatilah amanat hidup baru. Demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, umat yang dirahmati Tuhan, keluarga-keluarga yang saat ini sementara beribadah di rumah masing-masing. Saat ini kita akan bersama-sama membaca kitab dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari berdoa. Ya Allah Tuhan, Engkau yang berkuasa dan berdaulat, Engkau yang mengasihi menyayangi kami. Inilah kami umat kepunyaan-Mu. Berkenanlah kiranya kami ada di hadapan-Mu untuk menikmati kuasa kasih dan setia, menikmati hadirat-Mu untuk kehidupan kami yang diselamatkan, dapat terus mengerjakan keselamatan itu bagi sesama di tengah semesta ini.
Meskipun saat ini, baik sebagai bangsa, negara, sebagai warga masyarakat, sebagai warga gereja, kami bergumul bersama di tengah pandemi COVID-19. Kesusahan, kesesakan, bahkan kengerian menjadi realitas yang harus kami hadapi. Namun kami tetap yakin, kuasa kasih-Mu Tuhan dan setia-Mu lebih dari segalanya. Maka teguhkanlah itu dalam keimanan ketakwaan kami, ketika kami membaca Alkitab dan merenungkan firman. Tuhan, berikanlah hikmat-Mu untuk kami memahami firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Amin. Mari kita baca bersama bagian Alkitab dalam Injil Matius pasal 27. Akan dibaca dari ayat 32 sampai 56. Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai 56. Demikian. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia diselipkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelahnya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata,
Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah bacaan Alkitab menjadi perenungan firman di hari Jumat Agung ini, di mana semua orang percaya ada dalam penghayatan atas kasih Allah Tuhan kita di dalam Yesus Kristus yang mengerjakan keselamatan untuk menghadirkan sukacita agar damai sejahtera yang dari awal dirancangkan Tuhan menjadi bagian kehidupan umat kepunyaannya. Bahkan bagi banyak orang yang mau mengambil bagian dalam karya kasih dan selamat bagi sesama. Saudara-saudara yang kekasih, Bapak, Ibu, anak-anak, saat ini kita memang terpisah. Saya dari tempat ini dan saudara-saudara ada di rumah masing-masing, berkumpul dengan sanak saudara, ada dalam keutuhan sebagai satu keluarga. Mungkin untuk waktu-waktu yang sudah pernah kita jalani, selenggarakan, rayakan Jumat Agung ini, tahun-tahun sebelumnya. Ada yang ke gereja, tapi juga ada yang hanya tinggal di rumah, atau bahkan dengan segala aktivitas lainnya. Dan bila saat ini situasi dan kondisi seperti ini menjadi bagian yang harus kita jalani, bahkan dalam perayaan di hari yang agung dan mulia, ini hendaknya menjadi perenungan bagi kita semua. Agar seperti apa kasih karunia Tuhan yang telah kita terima sampai saat ini, hendaknya itu juga menjadi kasih karunia yang tetap utuh di tengah persekutuan kita, di tengah keluarga, dalam hidup persaudaraan. Sehingga tidak akan ada lagi orang-orang yang merasa tidak dapat menikmati kasih karunia Tuhan. Tidak
dapat ambil bagian dalam karya kasih dan selamat Tuhan dengan cara dan kehendak yang oleh Tuhan perkenankan untuk saya dan saudara-saudara lakukan. Situasi dan kondisi perayaan kita saat ini dikarenakan oleh sesuatu yang semua kita tahu bersama. Bahkan yang menjadi pergumulan bangsa-bangsa. Karena wabah virus corona. Pandemi COVID-19 membuat kita harus dapat menyelami kehidupan ini, memaknai arti dan nilai kehidupan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Karena tidak ada sesuatu yang lebih besar kuasa dan pengaruhnya daripada kuasa kasih Tuhan. Realitas yang kita hadapi saat ini hendaknya akan membuat kita semakin sadar dan tahu bagaimana kemudian kita memaknai kasih karunia dan keselamatan yang dirancangkan Tuhan dari awal penciptaan. Dan terus Dia kerjakan bagi umat manusia yang bebal, yang lebih suka mengikuti apa kata hati, yang tegar tengkuk, yang coba untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik menurut ukuran dan standar diri. Padahal manusia sungguh sadar ada banyak keterbatasan dan kelemahan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab yang sudah kita baca dengarkan bersama tadi merupakan bagian dari apa yang disaksikan oleh penginjil Matius tentang karya kasih dan selamat Tuhan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Realitas yang harus dihadapi oleh Yesus Kristus adalah sesuatu yang sangat-sangat dihindari oleh semua orang. Bagaimana mungkin kesengsaraan dan penderitaan, kematian harus menjadi jalan damai di antara sesama. Bagaimana manusia dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan yang dinyatakan lewat Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Tetapi inilah kenyataan. Menjadi kesaksian yang tak dapat dibantah. Bahwa jalan damai dari Tuhan sungguh jauh beda dengan jalan damai yang oleh manusia coba lakukan, bahkan perjuangkan. Baik antara pribadi, kelompok, bangsa, negara. Kita semua pernah mendengar apa yang dikatakan seperti ini. Barang siapa menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk berperang.
civis pacem para bellum. Bahkan saudara-saudara yang pernah melihat beberapa tayangan yang mengisahkan tentang itu, dan secara khusus yang terakhir menjadi tontonan di teater-teater John Wick. Suatu kisah yang mau menampilkan bagaimana kekerasan, kekuatan, pengaruh saling mendominasi. Meskipun dengan alasan untuk tujuan persahabatan, kebaikan, kedamaian. Tetapi ada begitu banyak tindakan kejahatan. Saling menyakiti, saling membunuh. Demikian jalan damai yang ditawarkan oleh dunia. Sangat jauh berbeda dengan jalan damai yang ditawarkan dan dihadirkan oleh Tuhan kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang kemudian dapat menjadi pesan dari kisah yang disampaikan oleh penginjil Matius? Bacaan Alkitab yang sudah kita baca, dengarkan bersama tadi. Hendaknya ini menjadi perenungan bahwa Yesus yang diolok-olok, dihina, disiksa, adalah Dia yang mengerjakan keselamatan. Atas jalan damai, Bapa yang mengutusnya untuk mengerjakan dan menghadirkan keselamatan di antara manusia. Dari berbagai kalangan, baik pemangku agama, orang biasa, prajurit, mereka tidak melihat jalan damai yang ditawarkan dan dihadirkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Karena pandangan dan pemikiran mereka tentang damai itu sendiri adalah seperti apa yang mereka kehendaki. Muka agama tidak melihat jalan damai dari Tuhan di dalam Yesus Kristus karena mereka lebih suka kepada apa yang sama ini mereka alami dan rasakan dalam konspirasi dengan penguasa. Mereka mendapatkan kedudukan dan jabatan, status. Para prajurit, loyalitas yang mereka lakukan sebagai kepatuhan kepada atasan dengan tidak mempedulikan apakah yang mereka sementara lakukan itu baik atau buruk. Juga masyarakat kebanyakan
yang lebih suka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih gampang dan mudah. Tidak menghiraukan apakah ini berkenan sesuai dengan apa yang menjadi kepedulian dan perhatian bersama. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salib seharusnya menjadi jembatan yang akan menghubungkan jalan damai manusia dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, dengan segala ketidakmampuan untuk mencapai jalan damai. Tuhan, seperti apa yang telah dilakukan dan dialami oleh Yesus Kristus. Kesesakan, aniaya, penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus sebenarnya adalah potret dari realitas kemanusiaan seperti apa yang jauh sebelumnya disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang tanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dalam kemanusiaannya, Yesus mengalami apa yang seharusnya dijadikan sebagai ganjaran atas kedegilan keras kepala tegar tengkuk dosa yang telah menggerogoti kemanusiaan. Ia tergantung di kayu salib, menjadi penghubung, pengantara, agar jalan damai dari Tuhan sampai kepada manusia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bila perenungan ini pun dimaknai di tengah situasi kondisi bangsa negara, daerah kita, gereja kita, pandemi COVID-19 tidak lebih besar pengaruhnya daripada kuasa kasih Tuhan. Memang kita bergumul, bahkan bersama-sama berbela rasa dengan orang-orang yang terdampak, terpapar, bahkan yang kemudian terpisah dengan orang-orang yang dikasihi, meninggal karena wabah virus corona ini. Tetapi mari kita lihat di balik pandemi COVID-19 ini. Ada pesan yang terus mengingatkan saya dan saudara-saudara. Bagaimana situasi dan kondisi buruk dampak dari COVID-19 ini membuat kita semakin peduli satu dengan yang lain. Walaupun dalam jarak dan tempat yang berbeda, terpisah satu dengan yang lain. COVID-19 membuat kita
kembali ke rumah kita masing-masing. Sesuatu yang dahulunya menjadi tidak lazim, kita terlalu sibuk dengan aktivitas di luar rumah, dan bahkan menjadikan rumah hanya tempat peristirahatan. Kini, rumah, house, itu menjadi home. Tempat di mana interaksi kasih setiap anggota keluarga terjalin lebih lagi untuk memaknai kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Untuk mengingatkan saya dan saudara-saudara agar menjalani hari-hari kehidupan ini untuk sesuatu yang lebih bermakna, bernilai. Makna Jumat Agung membuka jalan baru yang menghidupkan bagi manusia. Hendaknya ini juga kita lihat dari apa yang menjadi pengaruh dampak wabah virus corona. Mematikan memang, mengerikan memang. Tetapi di balik itu, kita mendapatkan nilai-nilai kehidupan yang sudah kita tinggalkan. Keakraban, keintiman, cinta kasih di tengah hidup keluarga yang mulai tergerus oleh berbagai aktivitas dan kesibukan. Seringkali alasan membenarkan sikap untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk membuat hidup ini menjadi lebih baik, untuk ada jaminan hari esok. Kita bekerja, kita beraktivitas, tanpa kita sadari orang-orang di sekitar kita terabaikan. Mari kita lihat aspek positif dari wabah virus corona. Memang menyakitkan, memang menyedihkan, memang mengerikan. Tapi di balik itu, ada kehidupan yang ditawarkan lagi untuk kita lakukan, kerjakan bersama-sama. Derita dan sengsara dan kematian Yesus Kristus itu sangat tragis. Sesuatu yang dihindari oleh setiap manusia. Tetapi di balik itu, ada kehidupan dan keselamatan. Hendaknya Jumat Agung ini memberikan kepada kita perspektif iman yang transformatif. Kita dapat mengubah kengerian menjadi sesuatu yang lebih simpatik. Penderitaan berganti bela rasa. Kesedihan karena kematian menjadi kehidupan yang menggembirakan. Memang tidak segampang membalikkan telapak tangan. Ungkapan-ungkapan ini harus dapat sungguh dimaknai dalam cinta kasih, mengandalkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan.
maka kita yang boleh menerima kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus dan menghayatinya lewat perayaan Jumat Agung ini. Jalan damai dari Tuhan. Biarlah itu menjadi jalan kehidupan kita. Agar apapun yang kita hadapi, temui di jalan-jalan kehidupan, tidak akan dapat menghambat langkah-langkah kita untuk sampai di tempat di mana kedamaian disediakan Tuhan, ditawarkan Tuhan menjadi kedamaian bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang terus mengerjakan keselamatan demi kesukacitaan hidup kita, agar damai sejahteranya melingkupi menaungi kehidupan kita sekarang dan selamanya. Amin. Mari berdiri bersama dengan semua orang percaya di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk. Mari memberi persembahan. Karena itu, nyatakanlah syukurmu bagi Allah, sebab hebat dan besar pekerjaan tangannya, dan ajaib kasih karunia-Nya yang telah menyelamatkan kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari berdoa. Ya Allah Tuhan, merenungkan Engkau yang tersalib, menghayati karya kasih dan selamat-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu ada, bahkan rela untuk mengerjakan keselamatan
lewat derita dan sengsara-Mu. Sebab semua itu terjadi oleh karena kasih-Mu bagi kami yang tiada batasnya. Dalam situasi apapun, Engkau tidak pernah berubah. Bahkan ketika kami dalam upaya memutuskan rantai penyebaran virus corona dengan menjaga jarak, dan kami juga saat ini beribadah terpisah. Kami ada di tempat kami masing-masing, di tengah keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Namun kami merasakan cinta kasih-Mu mengikat dan menyatukan kami. Situasi apapun yang tengah kami hadapi tak membuat kami tawar hati dan takut. Sebab kami percaya Engkau Tuhan adalah Immanuel. Engkau yang selalu ada beserta dengan kami dimanapun kami berada. Bahkan Engkau terus menjaga kami, melindungi kami. Kami berdoa, pulihkanlah, nyatakanlah kuasa kasih-Mu dari apa yang saat ini kami alami sebagai bangsa-bangsa, sebagai warga masyarakat, dan kami yang ada di daerah tercinta Sulawesi Utara, di kota Manado. Diberkatilah segala apa yang diupayakan, baik oleh pemerintah, lembaga-lembaga kesehatan, juga aparat keamanan. Diberkatilah para dokter, perawat, Engkau Tuhan yang menyediakan bagi kami apa yang kami butuhkan, sampai pada peralatan medis. Engkau Tuhan yang kami andalkan. Namun kami juga memohon diberi kekuatan untuk ambil bagian dan terlibat dalam rangka menghadapi wabah virus corona. Sebagai warga masyarakat, warga gereja, kami dapat memutus mata rantai penyebaran virus ini dengan tinggal di rumah, membatasi aktivitas, menjaga jarak satu dengan yang lain, namun tetap ada dalam komunikasi kasih, sebagaimana Engkau Tuhan di saat kami ada dalam kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, selalu ada menopang, mendukung, melingkupi kami dengan cara dan kehendak-Mu
Biar itu dapat kami rasakan, kami alami, untuk kemudian kami dapat saling menguatkan dan meneguhkan. Terpuji Engkau ya Allah Tuhan. Ajar kami bijak menyikapi situasi dan kondisi ini. Baik untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan kerja dan usaha kami. Kami tahu Engkau menganugerahkan hikmat sehingga bijak dan arif kami menjalani kehidupan ini di tengah situasi kondisi pandemi COVID-19. Ya Bapa, ya Tuhan, mampukanlah kami terus sebagai gereja-Mu di tengah masyarakat untuk terus bersaksi dan melayani kesaksian dan pelayanan gereja-Mu, biar terus berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Juga kami secara khusus di lingkup KGPM. Bersama dengan para donatur, mereka yang peduli untuk berbagi, kami bergandengan tangan. Kami memadukan derap langkah untuk bekerja bersama. Agar di antara sesama di tengah semesta ini, kuasa kasih dan setia-Mu Tuhan, itu tetap nyata, berlaku dan menjadi bagian kehidupan, kesaksian, pelayanan di tengah persekutuan kami. Juga kami yang ada di gereja-Mu, di KGPM Sidang Mesias Ranomut ini. Pertolongan, kekuatan, penghentaran dari-Mu Tuhan, itu yang kami rindukan. Itu yang kami andalkan. Itulah yang akan menjadi bagian kesaksian di antara kami. Terpuji Engkau ya Allah Tuhan, Bapa yang pengasih, yang selalu menjaga dan melindungi, memelihara kami umat kepunyaan. Diberkatilah juga kehidupan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Di tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, kendala dan masalah yang harus kami hadapi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, berkaitan dengan kerja dan pendidikan kami, berkaitan untuk kehidupan kami selanjutnya. Engkau Tuhan tetap menjadi andalan kami. Dalam keyakinan Engkau Tuhanlah yang mengatur hari esok masa depan kami. Maka kepadamu-lah kehidupan ini kami taruhkan. Untuk kami juga memaknainya dalam berbagai sikap dan perilaku hidup sebagai hamba-hambamu yang setia. Oleh kekuatan dan pertolongan dari-Mu, kami mengambil bagian dalam jalan damai-Mu untuk kehidupan kami bersama. Terpuji Engkau ya Allah Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang rela mati untuk mengerjakan keselamatan, untuk menebus dosa-dosa kami,
agar kami dapat berkenan di hadapan-Mu, ya Bapa. Agung dan mulia Engkau, ya Allah Tuhan, mengasihi menyayangi kami, dan terus mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhan mudaku. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku memimpin, ku di malam pun tentram. Dengar dan hayatilah pesan firman ini. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Terimalah berkat. Kasih Tuhan Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita untuk terus mengasihi, menghormati, dan menghargai, dan menjadi keluarga Kristen yang tetap kuat dalam iman dan pengharapan, serta tetap menjadi berkat bagi semua orang. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah kita selesai. Selamat bersaat teduh. Jangan berlubang paku, tombak yang tajam menikam lambungnya. Mahkota duri melingkar menusuk kepalanya. Darah pun mengalir dari tubuhnya. Semua karena cintanya, semua karena kasih sayang dia.